Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Mardiah, NIM 22059227 dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan salah satu artikel bisnis yang berjudul Peran dan Fungsi E-Bisnis dalam Bisnis Digital. Dalam suatu usaha, pemasaran adalah salah satu hal yang harus diperhatikan karena untuk menunjang kelanjutan usaha tersebut. Untuk itu, perusahaan harus memiliki akses yang dapat menjangkau semua konsumen dimanapun ia berada, yaitu menggunakan e-bisnis. E-bisnis adalah kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dengan memanfaatkan jaringan komputer dan teknologi internet sebagai media komunikasi. Fungsi dari e-bisnis adalah untuk mendukung bagian dari marketing, produksi, akunting, finansi, dan human resource management. Proses transaksi online memegang peranan penting bagi suatu perusahaan e-bisnis agar perusahaan dapat menjalin komunikasi dengan konsumen secara rutin. Dengan demikian, perusahaan dapat mengetahui keinginan, kebutuhan, dan tanggapan dari para konsumennya. Komponen-komponen yang harus dipenuhi dalam suatu e-bisnis adalah kartu kredit sebagai alat pembayaran. Kartu kredit dapat dilakukan oleh para konsumen untuk melakukan pembayaran secara online. Tidak perlu lagi datang ke toko untuk melakukan pembayaran, tapi pembayaran dapat dilakukan secara online melalui ATM. Yang kedua yaitu virtual shop. Virtual shop ini merupakan homepage dari penampilan produk-produk yang ditawarkan dan jalur pembayaran yang jelas untuk memberi jaminan diterimanya bayaran dari konsumen dan perusahaan. Virtual shop ini seperti aplikasi-aplikasi yang digunakan e-commerce, yaitu Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita mengetahui proses-proses dalam e-bisnis. Yang pertama yaitu value chain. Value chain atau rantai nilai adalah strategi yang memandang bisnis yang dapat dilihat dari rantai aktivitas yang mengubah input menjadi output yang bernilai bagi pelanggan. Yang kedua ada manajemen rantai pasokan atau yang disebut juga dengan supply chain management, merupakan proses terintegrasi dari keseluruhan kegiatan pergerakan produk atau jasa dari pemasok ke pelanggan yang meliputi informasi, dana, serta sumber daya lain yang saling terkait. Yang ketiga yaitu ada pemrosesan order elektronik, adalah sebuah kegiatan pemrosesan pemesanan yang dilakukan secara otomatis yang memanfaatkan perangkat elektronik atau dengan internet sehingga perusahaan dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, maupun rekan bisnis melalui sistem pemrosesan dan data internal eksternal secara lebih efisien dan fleksibel. Dan yang keempat ada pelayanan dan penanganan kepada pelanggan. Dalam suatu perusahaan, pelayanan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan agar pelanggan itu merasa nyaman saat berbelanja dan menjadi loyal terhadap usaha yang kita jalani. Oleh karena itu, pelayanan pelanggan ini sangat-sangat perlu dilakukan untuk kesuksesan dalam suatu usaha. Selanjutnya, proses yang kelima ada kerjasama dengan mitra bisnis. Pengertian mitra bisnis adalah rekan atau partner yang dapat bekerja sama dengan bisnis yang sedang kita jalani. Setiap operasional bisnis seperti mengatur sumber daya manusia, mengelola arus keuangan, mempersiapkan infrastruktur perusahaan, dan hal lainnya yang dapat dikerjakan bersama secara rekan bisnis. Apabila kita memiliki rekan bisnis dalam suatu usaha, maka perusahaan yang kita jalani dapat berkembang karena adanya supplier yang dapat mendistribusikan produk kita lebih besar dan menjangkau konsumen dimanapun mereka berada. Dari peran-peran e-bisnis yang saya jabarkan tadi, dapat diketahui bahwa e-bisnis merupakan hal yang perlu diperhatikan oleh suatu usaha agar usahanya dapat berjalan dengan baik, karena e-bisnis ini tidak memerlukan kantor yang formal sebab hanya ditampilkan melalui internet sebagai sebuah situs web dan dapat dijangkau oleh semua konsumen dimanapun ia berada, dan pihak terkait pun dapat memasarkan produk dengan lebih hemat tanpa mengeluarkan biaya yang banyak.
Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.